والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد. Insyaallah melanjutkan pelajarannya, pembahasan pada dars as-salisa asyara, yang ke-13, ya. Ad-darsus salisa asyara, pelajaran yang ke-13. Terakhir sampai pada jazmnya fi'il mudhari', ya. Jazm pada fi'il mudhari'. Disebutkan ada 4 huruf yang menjazmkan fi'il mudhari', yakni lam, lamma, lan nahiyah, dan lamul amr. Kemudian sesudah itu juga disebutkan hal lain atau sesuatu yang lain yang menjazmkan fi'il mudhari'. Pada halaman 110, ya, kemarin disebutkan, dicontohkan pada kalimat iqra'hu marratan ukhra tafhamhu. Jadi tafham ini fi'il mudhari' yang majzum, ya, dia jazmnya disebabkan karena terletak sebagai jawab untuk tolab. Ya, disebutkan di situ waqa'a jawaban lit talabi, terletak sebagai jawab untuk tolab. Ya, jadi fi'il mudhari' ketika terletak sebagai jawab dari tolab, maka dia dijazmkan. Ya, fi'il mudhari' itu menjadi majzum. Ya, yang dimaksud dengan tolab, ya, di antaranya adalah al-amru wan nahyu. Al-amru perintah, wan nahyu dan larangan. Ini di antara jenis-jenis tolab. Ya, di sana masih ada beberapa jenis tolab yang lain, ya, insyaallah di lain waktu, ya. Ya, pembahasan di sini untuk sementara ini dulu. Jadi al-amru wan nahyu, ya, amr dan nahi, ya, perintah dan larangan, ini termasuk at-tolab. Nah, ketika fi'il mudhari' terletak sesudah tolab, maka atau ketika fi'il mudhari' itu terletak sebagai jawab, sebagai balasan atau sebagai imbas dari at-tolab tersebut, maka fi'il mudhari' itu majzum. Langsung saja melanjutkan pembahasan tamarin tentang hal ini. Tamarin yang pertama, awalan, ayyin jawab at-talabi fi kulli jumlatin mimma ya'ti wabidhu bisyakli. Ayyin, tentukan, jawab at-talabi, jawab tolab, ya, jawab dari tolab, fi kulli jumlatin mimma ya'ti, pada setiap kalimat dari kalimat-kalimat berikut ini, wabidhu bisyakli, dan berilah dia harakat yang tepat, berilah syakal yang tepat padanya. Ya, jadi tentukan mana jawab tolabnya. Contoh yang pertama, ijlis nasma' al-akhbara. Ijlis nasma' al-akhbara, atau kalau bersambung nasma'il akhbara. Ya, untuk menghindari bertemunya dua sukun, ya, dua huruf yang sukun, ya, nasma' al-akhbara menjadi nasma'il akhbara. Yaitu kaidah pengucapan, ya, karena bertemunya dua huruf yang sukun.
Tapi secara i'rab, secara nahwu, ya, nasma' itu jazm dengan sukun, ya, nasma'. Ini jawab tolabnya, nasma' fi'il mudhari' yang majzum sebagai jawab tolab, ya. Tolabnya ijlis. Ijlis ini tolab, yakni amr, ya, perintah. Ya, ijlis, duduklah. Ya, diperintah untuk duduk. Ya, nasma'il akhbara, kita dengarkan berita-berita ini. Ya, jadi nasma'il akhbara ini sebagai jawab, sebagai apa tadi? Balasan ataupun reaksi dari ijlis tadi, duduklah. Untuk apa duduk? Kenapa duduk? Atau duduk terus untuk apa? Nasma'il akhbara, kita dengarkan berita-berita ini. Ya. Ini contoh berikutnya. Qif. Ya. Qif. Naqra hadzal i'lana. Qif. Naqra hadzal i'lana. Ya, berhenti. Qif, berhenti. Naqra, kita baca. Hadzal i'lana, pengumuman ini, atau iklan, ya, iklan pengumuman atau iklan. Ya, ini. Di sini jawab tolabnya pada fi'il naqra. Ya, fi'il mudhari' naqra. Ini majzum dengan sukun, ya, sebagai jawab tolab, ya, dari qif, amr. Ya. Satu contoh lagi. Yang ketiga. Zurni azurka. Zurni azurka. Ya, kunjungi aku. Kunjungilah aku. Ya, zurni, kunjungilah aku. Azurka, pasti atau niscaya aku akan mengunjungimu. Kunjungi aku, maka aku akan mengunjungimu. Ya. Nah, di sini zurni ini amr. Zur ini bentuk fi'il amr. Ya, dari zara yazuru, ya, amrnya zur. Ya. Kemudian berarti dia amr, ya, berarti dia tolab. Kemudian fi'il mudhari' setelahnya jawab dari tolab tersebut azur. Ya, azur. Ini fi'il mudhari' yang majzum, ya, dijazmkan atau dia jazmnya disebabkan oleh jawab tolab. Dia menjadi atau dia terletak sebagai jawab tolab dari zur yang sebelumnya tadi. Ya. Ini azur. Nah, ini fi'il mudhari' majzum, ya, tanda jazmnya dengan sukun. Ya. Yang berikutnya bisa dicoba salah satu. Nomor 4. Monggo. Ya. Ta'ala nadhhab ila as-suqi. Ta'ala nadhhab ila as-suqi. Kemarilah, ya, ta'ala, kemarilah. Ya, ini fi'il amr, ya. Ta'ala ini fi'il amr. Kemudian jawabnya nadhhab. Ya, kita pergi atau ya, kami pergi atau kita, ya. Nadhhab ila as-suqi, kita pergi ke pasar. Ya. Nadhhab ini fi'il mudhari' yang majzum, ya, tanda jazmnya sukun. Sebabnya karena dia terletak sebagai jawab tolab, jawab dari ta'ala, amr. Contoh yang berikutnya, yang kelima. Ijtahid tanjah. Ya, ijtahid tanjah. Bersungguh-sungguhlah, ya, atau rajinlah. Tanjah, engkau berhasil, engkau akan
berhasil. Ijtahid ini fi'il amr, berarti dia amr, berarti dia tolab. Kemudian fi'il mudhari' sebagai jawab dari tolab tersebut tanjah, majzum dengan tanda sukun, tanjah. Ini fi'il mudhari' majzum dengan sukun. Contoh yang berikutnya, yang keenam, la tusyrik billahi tadkhul jannata. ya, La tusyrik billahi tadkhul jannata. ya. Fi'il mudhari' majzumnya yang mana? Tadkhul, ya, tadkhul. Ini mudhari' majzumnya. Jawab dari tolab. Tolabnya la tusyrik. Ya, ini nahi. La tusyrik ini tolab, yaitu jenisnya nahi. Itu fi'il mudhari' yang didahului la nahiyah. La tusyrik. Kemudian tadi jawab tolabnya tadkhul. Fi'il mudhari' ini sebagai jawab tolab, maka dia majzum, ya, tadkhul. Ya. La tusyrik billahi. Jangan engkau menyekutukan Allah. Jangan engkau menyekutukan Allah. Tadkhul jannata, maka engkau akan masuk jannah. Ya, jangan engkau sekutukan Allah, ya, maka engkau akan masuk jannah. Yang berikutnya yang ketujuh. Ada yang nyoba? Ganti. Fi tanzili wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ya. Mana fi'il mudhari' majzumnya? Fi'il mudhari' astajib. Ya. Astajib. Mudhari' majzumnya astajib. Ya, jazm dengan sukun, ya, astajib. Baik. Tolabnya ud'u. ya, ud'u. Ya, ud'u dengan wawunya juga ikut dibaca ud'u. Ini tolabnya. Ini fi'il amr. Berarti jenis tolabnya adalah amr. Amr ini atau fi'il amr ini ditujukan pada jamak mudzakkar atau jamak secara umum, sehingga dia bersambung dengan waw jamaah. Jadi ud'u, waw di situ adalah waw jamaah, dhamir waw untuk jamak. Jadi kalian, ya, berdoalah, ud'u, berdoalah kalian, ni kepadaku, yaitu kepada Allah, ya. Pada ayat yang sebelumnya, ya, wa qala rabbukum ud'uni, ya, Rabb kalian berkata, ya, jadi Allah berkata, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, ya, kepada Allah, astajib lakum, niscaya aku akan mengijabai untuk kalian, akan mengkabulkan, mengijabai, ya, astajib, mengkabulkan atau mengijabai, lakum, untuk kalian. Ya, tadi amrnya atau tolabnya ud'u, ya, bentuk fi'il amr, ya, berarti jenis tolabnya adalah amr. Kemudian fi'il mudhari' sebagai jawab dari tolab astajib, ya, majzum, ya, dengan sukun, ya, astajib. Ini berikutnya yang ke-8. Ganti. Qala Musa alaihi salama lillahi ta'ala Rabbi arini anzur ilaika. Iya. Kama jaa fi suratil a'raf fi ayati ayatu ya. Salatun wa arba'una wa mi'ah wa
wa mi'atun wal mi'atu. Ya. Baik. Mana fi'il mudhari' yang majzum? Anzur, ya. Mudhari' majzumnya anzur, ya. Mudhari' majzum anzur, ya. Tolabnya hari ini, ya. Atau lebih tepatnya hari, ya, pada fi'il hari, ya. Rabbi arini anzur ilaika, ya. Rabbi, wahai Rabbku, ari, ya. Perlihatkan. Jadi ari ini untuk amr, ya. Perlihatkan, ni, kepadaku. Arini, perlihatkan kepadaku, ya. Jadi fi'il amrnya hanya pada lafaz ari, ya. Kemudian ni, nun itu nun wiqayah, ya, nya dhamir ya untuk mutakallim, ya. Jadi fi'il amrnya ari ini yang mengandung makna tolab, yaitu amr. Kemudian mudhari'nya sebagai jawab dari tolab tersebut anzur, ya, pada lafaz anzur. Ini mudhari' yang majzum, ya, sebagai jawab dari tolab tersebut, ya. Rabbi arini, wahai Rabbku, perlihatkan kepadaku. Anzur ilaika, aku akan memandang padamu. Hari ini perlihatkan kepadaku. Anzur ilaika, aku akan memandang kepadamu. Ya, ini ucapan Nabi Musa alaihi salamu, ya. Qala Musa alaihi salamu, ya, assalamu, ya, itu marfu dengan dhammah. Nabi Musa alaihi salam berkata lillahi ta'ala, kepada Allah ta'ala, ya. Nabi Musa alaihi salam berkata kepada Allah ta'ala tadi, Rabbi arini, wahai Rabbku, perlihatkan padaku. Anzur ilaika, aku akan memandangmu, ya. Kama jaa fi surah Al-A'raf, sebagaimana ini datang pada surah Al-A'raf pada ayat yang ke-143. Kemudian satu contoh lagi yang ke-9 pada halaman berikutnya. Fi hadis Ibnu Abbas. Ya, mau dicoba? Coba silakan dicoba. Fi hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ihfazillah yahfazka. Ihfazillah tajidhu tujahaka. Ya. Rawahu Tirmidzi. Ya. Mudhari'nya mana yang majzum sebagai jawab tolak? Yahfaz wa tajid. Ya. Kalimatnya ada dua, maka mudhari'nya yang majzum, ya, juga ada dua yang sebagai jawab dari tolak. Yang pertama, kalimat yang pertama ihfazillaha yahfazka. Kalimat pertama ihfazillaha yahfazka. Yahfaz ini mudhari' yang majzum sebagai jawab tolak, ya. Tolaknya ihfaz, ya, amr, ini fi'il amr. Ihfaz, jagalah. Ihfazillaha, jagalah Allah. Yahfazka, dia menjagamu. Niscaya dia Allah akan menjagamu. Yahfaz, ini jawab talabnya, ya, majzum, ya, dengan sukun. Yahfaz. Kemudian kalimat yang kedua, ihfazillaha tajidhu tujahaka. Ihfazillaha tajid, ya, dalnya sukun, ya, tajidhu tujahaka. Talabnya sama, ihfaz, ya, bentuk amr. Kemudian mudhari' majzumnya sebagai jawab talab pada lafaz tajid, ya, maka dia sukun sebagai tanda jazm, ya, tajid. Ini ihfazillaha, jagalah Allah, tajidhu tujahaka, engkau dapati dia, ya, tajidhu, engkau dapati dia, engkau dapati Allah, tujahaka, di depanmu, di hadapanmu. Ini rawahu Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Satu tamrin lagi terkait dengan ini, sanian yang kedua, akmilu kulla jumlatin mimma ya'ti bil fi'lil maktubi amamaha. Akmilu, sempurnakanlah, lengkapilah
kulla jumlatin mimma ya'ti, setiap kalimat berikut ini, bil fi'lil maktubi amamaha, dengan fi'il yang tertulis di depannya. Bil fi'lil maktubi, dengan fi'il yang tertulis, amamaha, yang di depannya. Ya. Jadi kalimatnya tadi di situ terkandung tolab, ya, mungkin amr atau nahi, ya, atau amr semua, ya. Yaitu amr, fi'il amr, yang jelas dia tolab, ya, termasuk tolab. Kemudian sesudahnya fi'il yang disediakan di dalam kurung itu fi'il mudhari'. Nah, fi'il mudhari' itu sebagai jawab dari tolab tersebut. Jadi tinggal dimasukkan dan disesuaikan keadaan fi'il mudhari' tersebut, ya, menjadi majzum. Contoh yang pertama, qif ashtari kitaban. Ya, asalnya fi'ilnya ashtari, ya, ada ya-nya dibaca panjang, ya, ashtari. Ya, kemudian dia menjadi jawab tolab, maka dia majzum. Ya, tanda jazmnya apa? Karena fi'il ini diakhiri huruf ya, diakhiri huruf illah, maka jazmnya dengan menghilangkan huruf illah tersebut, huruf akhir yang berubah huruf illah tersebut, sehingga ya-nya dihilangkan. Ya yang akhir pada ashtari dihilangkan, maka dibaca pendek ashtari. Ya, qif ashtari kitaban. Berhenti, saya membeli buku, saya mau membeli buku. Qif, berhenti. Ashtari kitaban, saya mau membeli buku. Ini. Ya, satu contoh lagi. Yang kedua, ta'ala. Ta'ala tadi fi'il amr, ya, termasuk tolab. Kemudian aqul laka syai'an, ya, langsung, ya, asalnya aqulu itu marfu', kemudian menjadi jawab tolab, maka dia menjadi majzum, ya, tanda jazmnya dengan sukun pada huruf akhir, lamnya sukun pada aqulu, lamnya sukun, maka bertemu dua huruf sukun, yaitu waw sukun dan lam sukun, maka wawnya dihilangkan. Karena waw berubah atau termasuk huruf illah, dia bisa dihilangkan ketika keadaan demikian, ya, bertemu dua huruf yang sukun, sehingga menjadi aqul, ya, aqul, hamzah, qaf, lam, aqul, lamnya sukun sebagai tanda jazm. Ya, ta'ala aqul laka syai'an, ya, ta'ala aqul laka syai'an, kemarilah, ya, ta'ala, kemarilah, aqul, aku katakan, laka, kepadamu, syai'an, sesuatu, ya, kemarilah, aku akan katakan sesuatu padamu. Ini. Berikutnya bisa dicoba. Ibhas an hadzal kitabi fil maktabati tajidhu. Iya. Ibhas an hadhil kitabi fil maktabati tajidhu. Ya, ibhas an, ya, carilah. Jadi ibhas ketika diikuti an, ya, itu bermakna mencari. Carilah kitab ini, carilah buku ini. Ibhas an hadhil kitabi, carilah buku ini. Fil maktabati, di perpustakaan atau toko buku, ya. Tajidhu, engkau akan mendapatkannya, engkau akan menemukannya. Tajidhu, ini mudhari' majzum dengan sukun, ya. Tajidhu. Ya, berikutnya. Is'al lil mudarrisi an hadhil mas'alati yashrah biha. Yashrahha. Yashrahha, ya. Is'alil mudarris al-mudarrisa maf'ul bih, ya, mansub dengan fathah. Is'alil mudarrisa an hadhil mas'alati yashrahha, ya. Yashrahha, ya.
Tanyalah Pak Guru, is'alil mudarrisa, tanyalah Pak Guru, an hadhil mas'alati, tentang pertanyaan ini, tentang masalah ini, an hadhil mas'alati, tentang masalah ini, yashrahha, dia akan menjelaskannya, menjelaskan permasalahan tersebut, menjelaskan persoalan tersebut. Ini ya, yashrahha, ini yashrah mudhari' majzum, ini sebagai jawab tolak. Yang kelima, nanti Ud'u Allah yastajib laka. ya, ud'u Allah, ya, ud'u Allah yastajib laka, ya, ud'u Allah yastajib laka, ya, berdoalah kepada Allah, ya, yastajib laka, niscaya dia akan mengijabahi untukmu. Yastajib ini mudhari' majzum, ya, dengan tanda sukun pada huruf akhir, pada huruf ba. Yastajib, ya, ketika ba-nya sukun, ya, bertemu dua huruf yang sukun, yaitu ba yang sukun dan ya yang sukun, maka ya yang sukun dihilangkan, ya, supaya tidak bertemu dua huruf yang sukun, sehingga menjadi yastajib, ya, yastajib, ya, seperti dalam ayat tadi, ya, di tamrin tadi, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, ya, jadi ya-nya dihilangkan supaya tidak bertemu dua huruf yang sukun. Ini beberapa latihan terkait dengan fi'il mudhari' yang majzum karena dia terletak sebagai jawab dari tolak. Kemudian berikutnya ini satu tamrin lagi, ya, yang ketiga, salisan hati salasata amsilatun bil jazmi bit thalabi, berikan tiga contoh, ya, salasata amsilatun, tiga contoh, lil jazmi untuk jazm, bit thalabi dengan sebab thalab, ya, hati salasata amsilatun, berikan tiga contoh, lil jazmi untuk jazm, bit thalabi dengan sebab thalab, ya. Bisa, ya, nanti dicoba membuat kalimat ataupun mencari dari contoh-contoh yang ada dari Al-Quran, dari hadis. Ini fi'il mudhari' yang majzum yang disebabkan oleh thalab tersebut. Kemudian ada sedikit tambahan di sini, kita baca secara ringkas, ya, insyaallah. Berikutnya, pembahasan berikutnya yang di ada simbol bunga atau bintang itu, ya, di ta'ammalil amsilatal atiyata lin nudbati. Ta'ammalil amsilatal atiyata lin nudbati. Perhatikan contoh-contoh berikut untuk nudbah, ya. Nudbah, apa itu nudbah? Coba nanti perhatikan contohnya. Wa aqmilin naqisah, dan sempurnakan sisanya dan lengkapilah sisanya. Contoh, ra'si, kepala saya. Jadi dari ra'sun, kepala, ya, diidhofahkan pada ya mutakallim. Ra'si, kepala saya, ya, ke bawah dulu, ya. Yadi, tangan saya. Dari yadun, ya, diidhofahkan pada ya mutakallim, ya, menjadi yadi yang bermakna tangan saya. Batni, perut saya. Dari batnun, perut, diidhofahkan pada ya mutakallim menjadi batni, perut saya. Nah, yang seterusnya juga demikian. Itu isim-isim, ya, yang merupakan anggota tubuh, ya. Kemudian dia diidhofahkan pada ya mutakallim. Qalbi, hati saya. Zahri, punggung saya. Aini, mata saya. Sinni, gigi saya. Rijli, kaki saya. Ini, ya. Jadi menunjukkan bagian tubuh, ya, kemudian diidhofahkan pada ya mutakallim, pada orang yang berbicara. Lalu dibentuk tadi menjadi nudbah, menjadi wa dari ra'si, ya, kemudian menjadi wa ra'sah, dari yadi menjadi wa yadah, dari batni menjadi
wa batna. Apa maknanya? Nah, kalau diungkapkan dalam bahasa Indonesia, wa ra'sa, aduh kepalaku, aduh kepala saya. Wa yada, aduh tangan saya. Wa batna, aduh perut saya. Dan seterusnya. Nanti kalau qalbi tadi, aduh hati saya atau jantung saya, ya. Qalb itu bisa hati atau lebih tepatnya jantung, ya. Wa dhahri, aduh punggung saya, dan seterusnya, ya nanti. Nah di sini berarti menunjukkan makna tadi nudbah itu mengaduh kesakitan, ya, mungkin terluka atau semacamnya, kemudian diungkapkan dengan bentuk ini. Itu nudbah. Nah, jadi mengerang, ya, kalau dalam bahasa Indonesia mengerang atau mengaduh rasa sakit atau terluka, ya ini. Nah, perhatikan susunannya bagaimana bentuk nudbah ini, ungkapan untuk nudbah ini dari asalnya tadi, ya, ro'si, yadi, batni, dan seterusnya. Kemudian ditambahkan atau ditambahkan di awalnya lafaz wa itu, ya, waw dan alif, ya, wa. Nah, wa ini apa? Wa ini disebut sebagai harfun nida, huruf untuk nida, untuk menyeru. Nah, tetapi dia dikhususkan untuk nudbah. Jadi harfun nida lin nudbah, huruf nida untuk nudbah ini, untuk mengaduh, mengerang tadi, ya, mengaduh kesakitan atau terluka. Nah, ini dengan lafaz wa ini. Kemudian sesudahnya tadi dari ra'si tetap digunakan lafaz tersebut, hanya saja ya mutakalimnya dihilangkan, diganti dengan alif dan ha sukun. Jadi pada keadaan akhir lafaz tersebut, asalnya tadi ra'si atau yadi atau batni, ya, isim tersebut diidhofahkan pada ya mutakalim. Ketika disusun dengan ungkapan atau bentuk nudbah, ya mutakalim itu dihilangkan, ya. Kemudian akhirnya tadi setelah ya mutakalim dihilangkan apa? Dia disambung dengan alif dan ha sukun. Alif dan ha sukun di akhirnya. Kemudian sebelum alif di fathah, karena pasti, ya, sebelum alif itu pasti fathah. Jadi ditambahkan alif dan ha sukun di akhir, kemudian sebelum alif di fathah. Ini, jadi susunannya menjadi seperti ini. Ya. Jadi perhatikan, ra'si menjadi wa ra'sah, yadi menjadi wa yadah, batni menjadi wa batnah, qalbi menjadi wa qalbah, zahri menjadi wa zahrah. Gitu, ya. Waw dan alif, ya, wa, dan qalbah, huruf akhirnya sesudah ba, alif dan ha, ya, jadi ya mutakalimnya dihilangkan, kemudian ditambahkan alif dan ha sukun di akhir. Wa qalbah, wa zahrah, gitu. Berikutnya ganti aini menjadi apa? Salah satu wa aina, ya, wa aina, aduh mata saya, aduh mataku. Kemudian sini yang lain ganti wa sinna, ya, wa sinna, wa sinna, aduh gigiku, aduh gigi saya. Yang berikutnya ganti rijli menjadi apa? Wa rijlah, ya, wa rijlah, aduh kaki saya, aduh kakiku. Ini. Jadi ini ungkapan nudbah untuk mengerang atau mengaduh kesakitan atau terluka. Ini, ya.
Jadi bisa diperhatikan, dicermati lafaz tersebut dari asalnya ra'si menjadi wa ra'sah dan yang lain mengikuti seperti itu. Ya, perhatikan awalnya dan perhatikan akhirnya. Kemudian dalam penulisan, karena untuk tadi menyatakan mengaduh atau mengerang ya, dalam penulisan dengan tanda pentong, tanda perintah. Ya, adapun nanti dalam pengucapan juga sebagaimana umumnya orang kalau mengaduh atau mengeluh atau mengerang, tentunya intonasinya seperti itu. Jadi diucapkan dengan intonasi, dengan nada suara bagaimana orang kalau kesakitan. Jadi bukan diucapkan biasa seperti kalimat berita atau juga tidak seperti kalimat tanya, tidak, tetapi dengan pengucapan intonasi sebagaimana orang ketika mengaduh kesakitan. Ya. Aduh, seperti itu ya kira-kira. Kemudian berikutnya, halaman berikutnya disebutkan lafaz ahi, ahin, ahi, ahin. Ya, kalau diartikan ini seperti di sini, atau aduh, aduh. Ya, seperti itu ya. Apa ini? Ismu fi'lin mudhari'in. Ini adalah ism fi'il mudhari'. Ism fi'il mudhari'. Jadi lafadznya ism ya, tetapi bermakna fi'il, maka disebut sebagai ism fi'il. Ya, jenisnya mudhari'. Jadi bermakna fi'il mudhari'. Ya, maka disebut ism fi'il mudhari'. Bimakna atawajja'u. Ini maknanya adalah atawajja'u. Maknanya adalah makna fi'il mudhari', atawajja'u, yaitu aku mengaduh kesakitan. Ya, atawajja'u itu aku mengaduh kesakitan. Atau aduh. Kan seperti itu bermakna apa? Ya, saya orang yang berbicara mengaduh kesakitan. Ya, aduh. Maksudnya saya kesakitan. Ya, seperti itu ya. Itu atawajja'u, aku mengaduh kesakitan. Ya. Kemudian lafaz tersebut ahi, ahin tadi mabniyun 'alal kasri, mabni dengan sukun. Ya, itu bisa dilihat ya, ahi atau ahin, huruf akhirnya masih bisa dengan mabniyun 'alal kasri, mabni dengan kasrah. Bukan sukun ya. Mabniyun 'alal kasri, mabni dengan kasrah. Ahi, ahin, huruf akhirnya kasrah. Itu dia mabni dengan kasrah tersebut. Ya, jadi selalu dibaca dengan kasrah. Ya. Kemudian wa fa'iluhu dhamiran mustatirun wujuban taqdiruhu ana. Kemudian fa'ilnya apa? Ya, karena dia tadi bermakna fi'il mudhari' ya, tentu ada fa'ilnya. Apa? Dhamir mustatir wujuban, yaitu dhamir mustatir tersirat wujuban yang wajib, takdirnya adalah ana, saya. Jadi mutakallim atau pembicara. Tadi atawajja'u, aku mengaduh kesakitan. Ya, kalau ada orang mengatakan aduh, berarti kan dia sendiri yang merasa kesakitan, yang berbicara itu sendiri yang kesakitan ya, bukan orang lain atau bukan orang yang diajak bicara. Artinya mutakallim yang merasakan kesakitan. Sehingga di situ tadi apa? Taqdiruhu ana, takdirnya adalah ana, yakni mutakallim. Kemudian sebagai tambahan berikutnya, tamarinu ammatun, latihan-latihan umum. Awalan yang pertama, hati jam'al kalimatil atiyata. Hati jam'al kalimatil atiyati. Berikan bentuk jamak dari kata-kata berikut ini. Ya. Wafdun, duta atau utusan, jamaknya wufudun. Ya, bisa ya ditambahkan wawu sesudah fa, wufudun. Ya. Ghilafun, sampul buku ya, sampul jamaknya ghulufun, pendek ya, lamnya tanpa alif, ghulufun, ghuluf ya. Ta'amun, makanan ya, ta'amun, makanan jamaknya at'imatun, at'imah ya. Jarun, tetangga. Roknya satu ya, roknya tidak tasdid ya, satu. Jarun, tetangga, bukan jarun, berbeda nanti. Ini roknya hanya satu, tidak tasdid. Jarun bermakna tetangga, jamaknya jironun
jironun, jiron, ini ya. Jidarun, tembok, jamaknya judurun, ya. Dalnya pendek, ya. Judurun, alifnya dihilangkan, dari jidarun menjadi judurun. Berikutnya syafatun, bibir, ya. Bibir, jamaknya syafahatun, ya. Jadi ada tambahan ha sesudah fa, ya. Kemudian alif dan ta, syafahatun. Kemudian maridun, orang yang sakit, jamaknya marwa, ya. Marwa, ya. Sesudah dhad ada alif maksurah, alif yang ditulis dalam bentuk ya, marwa, itu ya. Kemudian yang kedua, hati mufradal asma'il atiyati, berikan bentuk mufrad dari isim-isim berikut ini. Ajwibatun, jawaban-jawaban, mufradnya jawabun, ya. Jawabun, ya. Wawunya panjang dengan alif, jawabun, ya. Kemudian qudama, ya. Yang lama, yang lawas, ya. Mufradnya qadimun, dalnya yang panjang ya, qaf, dal, ya, mim, qadimun, ini. Kemudian awadun, para pengunjung, ya. Ainnya di dhammah ya, yang kemarin pada tamrin yang sebelumnya ya, bukan awad tapi awad, ya. Dengan dhammah pada ainnya sebagai ralat ya. Awadun, ini jamak dari aidun, ya. Para pengunjung, penjenguk, ya. Para penjenguk, orang yang menjenguk. Aidun, ain, alif, kemudian hamzah, kemudian dal ya. Aidun, aidun, ini ain, alif, hamzah, dal, itu orang yang menjenguk, ya, dalam konteks ini ya. Kemudian berikutnya yang ketiga, hati mudhari al-af'alil atiyati, berikan, datangkan bentuk mudhari dari fi'il berikut ini. Labisa yalbasu, memakai, mengenakan, yalbasu. Kasila yaksalu, ya, malas, ya, malas. Kasila yaksalu. Faragha yafruhu, ya, kosong, ya. Faragha yafruhu, ya. Kemudian sakhira minhu, sakhira menjadi yaskharu, yaskharu minhu, ya. Gharaza yaghrizu, gharaza yaghrizu. Hazina yahzanu, hazina yahzanu. Asyraka billahi menjadi yusyriku billahi, asyraka menjadi yusyriku, yusyriku billahi. Istajaba menjadi yastajibu, ya, tadi ada ya pada tambahan berikutnya, yastajibu, ya. Berikutnya tamrin yang keempat, yajri at-tamrinani syafahiyani al-atiyani, berlangsung dua tamrin secara lisan berikut ini, syafahiyan secara bibir atau secara lisan. Yang pertama, yaqulu talibu li zamilihi, seorang pelajar berkata kepada temannya, arini kitabaka au sa'ataka au qalamaka, ya, arini, perlihatkan kepadaku, kitabaka, bukumu, au sa'ataka atau jammu, au qalamaka atau penamu. Ini ya, memerintahkan untuk memperlihatkan kepadanya, arini, perlihatkan kepadaku. Kemudian disebutkan apa yang diperlihatkan ya, kitabaka, sa'ataka, ataupun yang lainnya. Yang kedua, yaqulu talibu li zamilihi, seorang pelajar murid berkata kepada temannya, li zamilihi, pada temannya. Si A berkata kepada si B, musyiran ila talibin akhara, sambil mengisyaratkan, menunjuk pada talibin akhar, pada siswa yang lain, menunjuk pada siswa yang lain, si C, siswa C. Jadi A berkata kepada B sambil menunjuk C. Ini ya. Apa ucapannya? Arihi daftaraka,
au sa'ataka au kitabaka. Ari, perlihatkan. Jadi dia memerintah pada lawan bicaranya, pada si B. Ari, perlihatkan. Hi, padanya. Tadi siapa? Menunjuk pada si C. Jadi hak di sini, dhamir hak kembali pada si C. Tolib akhar, pelajar yang lain. Ari, hi, perlihatkan kepadanya. Jadi memerintah pada lawan bicara untuk memperlihatkan sesuatu pada orang lain. Yang ditunjuk tadi ya, Ari, hi, perlihatkan olehmu, kamu perlihatkan padanya, gitu ya. Ini. Jadi Ari, ni, perlihatkan kepadaku. Ari, hi, perlihatkan kepadanya, dan seterusnya. Ini ya. Baik, sampai ini dulu pelajaran untuk malam ini ya. Alhamdulillah selesai. Ad-darsu as-salisa asyara, pelajaran yang ke-13. Kalaupun ada kekurangannya ataupun ada kekurangannya, alafu minkum, ya, selebihnya semata-mata atas karunia Allah Ta'ala dan pertolongannya. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.